Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, yang menyenangkan, dan tidak membosankan. Siang ini saya berada di Kota Balikpapan, teman-teman. Ini kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup di KM 23 Balikpapan, Samarinda. Nah, di sini saya dimintai tolong oleh seorang teman yang aslinya orang Malang, Mas Didi itu aslinya orang Malang, terus merantau di sini, terus sudah membuat toko bahan bangunan. Toko bahan bangunannya sudah besar. Ini membuka cabang yang ketiga. Buka cabang yang ketiga. Jadi tokonya ini toko yang ketiga. Nah, toko ini mau dipakai untuk atau dibikin untuk percontohan tokonya yang maksudnya toko yang sudah ada. Toko ini nanti sebagai pilot project untuk menata toko-tokonya yang sudah ada. Nah, kalau ini nanti sistemnya berhasil, manajemennya berhasil, penataannya berhasil, kedua toko itu akan dirubah menjadi seperti ini. Kalau bangunannya sederhana, teman-teman, memang ya ini bangunan toko gitu saja. Lantainya juga tidak di granit atau di keramik seperti toko-toko teman-teman yang agak mewah itu. Ini biasa, lantainya biasa saja, tapi ya memang persiapannya memang untuk toko, tidak untuk ditempati rumah tangga. Jadi makanya ya asumsinya Mas Didi itu toko bangunan itu ya seperti ini gitu loh, Tapi ini seandainya saya yang awal menata, catnya ini enggak saya bikin kuning seperti ini, mungkin catnya bisa krem, itu lebih bagus. Tapi nggak masalah, yang penting nanti kalau ini sudah jadi pasti apa namanya itu pasti rapi. Saya yakin pasti rapi. Lebar toko ini sekitar 15 meter. Lebarnya 15 meter, ke belakangnya itu sekitar hampir 10-12 meter. Jadi full toko bersihan ini, teman-teman. Maksudnya itu full toko bersihan itu full toko yang dipakai tidak untuk bahan-bahan besar. Nah, ini rak-raknya sudah disiapkan. Ini untuk stok cat. Stok catnya itu melimpah seperti ini, teman-teman. Melimpah ruah. Nah, loh, ini sudah mulai ditata, nanti ditata sebagai stok. Nah, ini lagi pendidikan, briefing untuk mesin kasirnya. Ini karyawan dan karyawati. Ini yang akan pegang toko ini. Karyawan dan karyawati. Ini sedang briefing untuk pemakaian mesin kasir. Jadi memang toko ini nanti itu begitu jalan, ini pemiliknya, sama ini nggak tahu ini pemiliknya. Ini begitu jalan nanti langsung diserahkan ke karyawan. Karena Mas Didi juga fokusnya bukan di toko satu saja, jadi 3 toko. Dan toko yang sudah berjalan dua-duanya itu juga besar-besar. Omsetnya sudah lumayan besar. Saya tidak mengatakan nilai omset, teman-teman, nggak berani saya. Nanti Mas Didi nggak boleh menampilkan. Kalau saya tampilkan omsetnya,
Sekarang untuk toko-toko itu takut dengan omset. Takut dengan omset karena 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 takut dideteksi pajak katanya. Jadi saya nggak berani, tapi lumayan. Yang jelas itu lumayan. Toko yang 1 dan 2 itu omsetnya itu lebih cukup untuk disyukuri. Nah, itu teman-teman. Nah ini toko yang ketiga ini sebagai cabang dan sebagai pilot project. Nanti kalau memang sudah ini berjalan, toko yang ke-1 dan ke-2 pasti akan dibikin seperti ini. Nah, mungkin Mas Didi nanti buka lagi yang ke-4. Amin. Ini lagi ngerakit apa namanya ini, rakit displaynya alat tukang. Ini tim saya ini. Sono kene petang dino jan, elek-elek jan. Ini kena anak bojone ndelok videone cek. Saya nambahnya kangen Jorza, sampai pacar ngurus. Kalau mulai nek kalau semari jadi nanti. Kalau mulai nggak boleh pulang nek kalau nggak selesai. Setelah ini saya akan menata toko, juga rekondisi juga. Kalau ini bukan rekondisi sih ini. Ini semi rekondisi karena tokonya sama dengan baru ini teman-teman. Tapi kalau untuk yang di Timika itu nanti posisinya sama dengan toko yang ada di mana itu, Lamongan. Jadi toko itu sudah berjalan terus direkondisi. Toko itu sudah berjalan terus direkondisi. Itu nanti yang di Timika. Minggu depan insya Allah ke Timika kalau anak-anak mau. Dan nututi belum puasa. Setelah hari raya kita ke Pekanbaru Riau. Nah, pertengahan puasa, insya Allah saya nggak ada di rumah. Nah, itu teman-teman. Pertengahan puasa, pertengahan puasa saya tidak di rumah sampai hari raya. Insya Allah. Gitu teman-teman. Ya seperti ini ya, seperti biasa. Toko-toko yang sudah saya tata itu biasanya ya opo ya segini. Nanti kalau sudah selesai baru kelihatan. Kalau sudah ditata baru kelihatan. Nah ini teman-teman. Ya masing-masing punya pilihan, masing-masing punya keinginan, dan masing-masing punya apa namanya itu, punya cara teman-teman. Masing-masing punya cara. Ada yang toko bangunan ya sudah segini saja sudah bisa berjalan tanpa ditata, tanpa manajemen, tanpa sembarang, sudah jalan saja. Ada yang kepingin tokonya itu meskipun nggak besar ditata supaya nyaman. Ada yang sudah besar ditata tambah nyaman. Itu loh teman-teman. Kalau Mas Didi cerita saya itu ingin menikmati hasil kerjanya. Kalau nggak saya sistem bahasa saya itu nggak akan bisa menikmati karena saya itu tidak bisa kemana-mana. Sedangkan hobi saya itu mancing. Itu loh. Nah, ini saya ingin menikmati juga. Dan selanjutnya ya juga kesinambungan. Kalau memang sudah tersistem itu kesinambungannya itu ke anak cucu kita nanti juga nyaman. Begitu teman-teman. Ini sekalian ngerakit untuk tempatnya. Tempatnya kok ya gini. Kayak mana apa gini? Raknya. Oh, racat stok. Seperti ini. Terus ada lagi. Nanti kita ke toko yang satunya. Supaya kita tahu. Oh, sebesar apa sih tokonya yang satu dan toko alat tekniknya. Itu karena di luar Jawa itu memang toko besar-besar teman-teman. Luar Jawa itu toko besar-besar, omset juga gede-gede. Lain dengan yang di Jawa. Di Jawa toko omset 20 juta, 30 juta sudah seperti toko besar gitu, dan seperti apa namanya itu, pokoknya harus gede dewe lah, salto-salto ngono ya. Pamer-pamer nih, luar Jawa tidak. Ini kelihatannya apa ya, besar-besar. Saya Pekanbaru kemarin juga besar, ini juga besar. Terus ada lagi yang di Jambi juga kemarin juga besar. Apa besarnya seberapa? Oke gede kok nah. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan yang ketiga semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.